warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Humairah Haibatul Karimah, NIM S 2019-3075. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan dasar hukum iddah. Definisi iddah sendiri, iddah berasal dari kata bahasa Arab adda ya'uddu iddatan dan jamaknya adalah iddat, yang secara arti kata berarti menghitung atau hitungan. Kata ini dimaksudkan karena pada masa itu si perempuan yang beriddah menunggu berlalunya waktu, yaitu 3 kali quru atau suci dari haid. Secara istilah, iddah sendiri artinya masa di mana seorang wanita yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya, jika ingin menikah kembali maka ia wajib menunggu. Pada masa itu, seorang wanita tidak diperkenankan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Dasar hukum iddah sendiri terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihinna thalathatu quru', yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Kata quru' di sini lebih tepat diartikan dengan menstruasi, bukan suci. Makna ini dikuatkan oleh hadis Aisyah. Aisyah menceritakan, Ummu Habibah tengah mengalami menstruasi. Dia lalu bertanya kepada Rasulullah, dan beliau menyuruhnya untuk meninggalkan sholat pada hari-hari menstruasinya. Kedua, dia tidak mengalami masa-masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang telah menopause. Masa iddah bagi perempuan seperti ini adalah selama 3 bulan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuriyah, NIM S 2019-3104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam iddah dan juga sebab-sebab terjadinya iddah. Mengenai macam-macam iddah di sini dibagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama iddah karena perceraian dan yang kedua adalah iddah karena kematian seorang suami. Iddah karena perceraian itu dibagi menjadi 2 lagi, yakni yang pertama perceraian itu sebelum menggauli seorang istri, dan yang kedua perceraian setelah menggauli seorang istri. Untuk perceraian sebelum menggauli seorang istri itu tidak wajib bagi seorang istri itu diidahkan, maksudnya seorang istri tidak wajib beridah, begitu. Untuk mengenai perceraian setelah menggauli istri itu dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu adalah ketika bercerai itu si istri dalam keadaan hamil, maka masa idahnya adalah sampai dengan anak yang ada di kandungannya itu dilahirkan. Untuk yang kedua adalah apabila istri tidak dalam keadaan hamil, maka masa idahnya adalah sampai dengan 3 kali menstruasi, gitu. Yang kedua mengenai iddah karena kematian seorang suami, yang pertama adalah apabila perempuan yang ditinggal mati seorang suaminya itu tidak dalam keadaan hamil, maka masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari, gitu. Yang kedua, apabila ditinggal suaminya itu dalam keadaan hamil, maka masa idahnya adalah sampai dengan si istri itu melahirkan atau bayi yang ada di kandungannya itu dilahirkan, begitu. Mengenai sebab-sebab yang mengharuskan seorang wanita atau seorang istri itu beriddah, yakni terdapat 6 sebab ya. Yang pertama adalah meninggalnya suami. Itu jika seorang wanita itu ditinggal oleh suaminya, ditinggalkan oleh seorang suaminya, maka baik itu dicampuri maupun belum dicampuri, maka wajib baginya untuk beriddah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, begitu. Yang kedua adalah bercerai setelah dicampuri. Saat bercerai setelah dicampuri itu beriddah wajib
wajib untuk seorang istri, begitu. Tetapi sebelum bercerai itu dia tidak pernah melakukan persetubuhan, maka tidak wajib bagi seorang istri untuk beriddah, begitu. Yang ketiga adalah kulu. Kulu itu yakni seorang wanita itu meminta cerai kepada laki-laki atau suami itu dengan membayar sejumlah uang tebusan. Itu biasanya disebut sebagai fidyah atau iftidah, begitu. Berarti wajib ketika kulu itu dijatuhkan kepada seorang suami, berarti wajib bagi istri untuk beriddah. Yang keempat adalah li'an. Li'an itu merupakan kasus hukum di mana seorang suami itu menuduh istrinya itu berzina tanpa bisa mendatangkan seorang saksi maksudnya. Bagi adanya li'an, jika adanya li'an tersebut, jika seorang suami menuduh istrinya berzina, itu wajib bagi seorang istri untuk beriddah. Yang kelima adalah fasak. Fasak itu adalah pembatalan akad pernikahan. Fasak itu terjadi karena sebab putusan hakim. Berarti fasak itu berbeda dengan talak ya. Untuk yang terakhir adalah kalwat. Kalwat itu berdua-duaan. Jadi tanpa adanya hubungan intim tetapi itu sudah berdua-duaan, maka wajib seorang istri untuk beriddah, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.